Bu Indira, program isolasi apung terpadu dinilai untuk saat ini kurang efisien lagi. Nah, jika memang nanti sudah tidak ada lagi program isolasi apung terpadu, untuk program-program selanjutnya dalam menekan laju penyebaran COVID-19 dari program Makassar Recover, apa saja? Apakah memang ada alternatif mungkin setelah KM Umsini ini kembali ke PT PLD gitu dioperasikan? Seperti apa Ibu Indira? Iya, jadi untuk alternatif Pemkot Makassar menyiapkan tempat isolasi mandiri tidak ada, tetapi sudah disampaikan beberapa waktu lalu, kurang lebih dua minggu yang lalu, Bapak Wali Kota Makassar sudah menyampaikan bahwa kita akan menggenjot vaksinasi di Kota Makassar. Sekarang memang sudah banyak sekali stakeholder yang membantu, juga sempat kemarin kekurangan stok vaksin di puskesmas, sehingga banyak sekali stakeholder yang membantu kami melakukan vaksinasi massal. Tetapi dalam waktu dekat kami akan melaksanakan 100 RT serentak per hari untuk melakukan vaksinasi. Jadi dianggap satu RT itu kurang lebih ada 150-an orang yang belum divaksin, sehingga dalam waktu yang tidak lama warga Makassar sudah sebagian besar akan divaksin. Kalau sekarang angkanya sudah ada di angka 52% warga Makassar yang sudah divaksin baik dosis 1, untuk dosis 2-nya kurang lebih 30 sekian persen. Jadi itu adalah program yang akan kita laksanakan beberapa waktu ke depan. Berarti memang digenjot untuk program vaksinasi seperti itu ya, Bu Indira ya. Baik, Betul. Prof. Ridwan, untuk vaksinasi di Provinsi Sulsel, memang kemarin kabarnya ada beberapa daerah yang kami temukan juga informasinya kekurangan stok, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua. Nah, kalau dari Pemprov Sulsel sendiri untuk program vaksinasinya sejauh ini sudah sampai di mana nih, Prof. Ridwan? Ya, jadi untuk level provinsi yang dosis 2 lengkap itu baru 16%. Yang dosis 1 kurang lebih 20% begitu. Jadi memang dari target 7 juta itu masih butuh ekstra ya, terutama terhadap suplai vaksinnya. Ini yang perlu tetap dijaga karena momentum masyarakat untuk berpartisipasi terhadap vaksin ini kan bagus sekali sekarang ini. Banyak masyarakat membutuhkan vaksin tetapi mengaksesnya yang agak kesulitan. Jadi kami sangat mengupayakan supaya ada gerai-gerai vaksin yang lebih terbuka, mudah diakses oleh warga. Sehingga rendahnya cakupan bukan disebabkan karena akses yang rendah, tetapi sekarang ini lebih banyak pada ketersediaan vaksin. Nah, itulah kalau kita melihat sekian juta dosis yang sudah beredar, sebenarnya masih butuh usaha karena ini kan penduduk kita ini kan 7 juta lebih harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunalnya. Artinya memang populasi kita besar sekali ya. Kalau lihat 270 juta penduduk, kemudian khusus untuk Sulsel 7 juta lebih, itu butuh upaya ekstra untuk menyiapkan vaksin kurang lebih 14 juta kan jadinya begitu untuk dua dosis begitu. Seperti itu Bang Ade. Baik, terima kasih Prof. Ridwan. Saya ke Pak Adnan. Pak Adnan, kalau dilihat di DKI Jakarta sekarang sudah ada bahkan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka karena memang status PPKM-nya sudah lebih bisa dikendalikan dibanding yang sebelumnya. Nah, untuk di Kota Makassar, kita melihat ini kita masih bertahan di level 4 ya untuk Kota Makassar, namun ada sedikit pelonggaran. Kalau dari amatan Pak Adnan sendiri melihat status PPKM yang kembali diperpanjang di Kota Makassar dengan pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan, apa ada saran mungkin dari Pak Adnan melihat PPKM yang sekarang? Ya, saya melihatnya bahwa PPKM sekarang itu sebenarnya sudah memungkinkan seperti kita yang dilakukan di beberapa tempat, katakan tatap muka terbatas. Ya, tatap muka terbatas ini ya dengan catatan ya harus ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Ya, ya dengan mungkin pertimbangan 30% yang bisa masuk di kelas ya, dan itu akan bergantian ya, sehingga khusus untuk pembelajaran itu sudah bisa dilakukan secara tatap muka.
Ya, sementara untuk warung-warung, toko-toko dan lain sebagainya, ya itu sebaiknya pemerintah sekarang sudah bisa meningkatkan karena sekarang sudah mulai landai gitu. Itu sangat drastis karena PPKM beberapa kali yang lalu dilakukan, ya itu sangat ketat. Itulah yang menyebabkan sekarang mulai agak menurun, bahkan sangat drastis. Sebenarnya kita sudah bisa masuk ke level 3 bahkan sampai bisa turun lagi gitu. Ya, sepanjang pemerintah tetap aktif untuk memantau. Ya, halo, apakah kedengaran? Ya, kedengaran Pak Adnan. Ya, tetap memantau secara maksimal dan itu harus ketat. Sehingga roda ekonomi juga bisa berjalan, proses-proses pembelajaran bisa berjalan, dan proses-proses yang lain ya juga tetap berjalan, tetapi tidak mengabaikan dari sisi protokol kesehatan yang harus ketat gitu. Karena sekarang kan sudah mulai juga tentang vaksin ini sudah maksimal, walaupun sebenarnya belum nyampe ke 70%. Ya, itu sudah bisa mendukung sebenarnya proses untuk bisa pengurangan ke level ke bawah. Ya, Adik. Baik, terima kasih Pak Tan. Saya kembali ke Ibu Indira. Ibu Indira, jika nanti, ini kita tidak minta-minta ya, jika nanti kasus COVID-19 kembali melonjak ya, ini kan otomatis program isolasi apung terpadu ini sudah tidak ada. Nah, jika nanti kasus COVID-19 mudah-mudahan tidak sih, tapi maksudnya jika nanti melonjak, apakah memang ada antisipasi dari program Makassar Recover yang setidaknya bisa membendung laju penyebaran COVID-19 yang memang sampai saat ini kita masih belum bisa prediksi. Silakan Ibu Indira. Ya, kalau kita berbicara lonjakan, mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan lagi, kita bahkan bisa menurun angkanya nanti. Pemerintah kota akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Makanya tadi sudah saya sampaikan, untuk saat ini kami mengantisipasi tempat isolasi mandiri bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi memang program kami yang terdekat hanya vaksin massal saja, jadi memang bertempat, tadi sudah dikatakan Prof. Ridwan bahwa mungkin selama ini banyak stakeholder yang membantu kami membuat vaksinasi massal, tetapi mungkin tempat yang kurang terjangkau. Tetapi kalau kita langsung membuat ini tempat dekat dengan masyarakat di RT masing-masing, misalnya, saya rasa masyarakat yang memang punya keinginan antusiasme yang tinggi untuk vaksin, akhirnya mereka bisa mendapatkan tempat yang terdekat. Jadi untuk antisipasinya kami akan bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Selatan. Jika nanti mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan angka positif COVID lagi di Kota Makassar.